never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez menganggap kemenangannya di Misano bahkan lebih penting daripada kemenangan di Aragon. Karena ini menegaskan bahwa ia kini mampu bertarung dengan para pemimpin Ducati. Perkembangan tersebut tidak terdapat pada bagian samping sepeda motornya, melainkan pada kepercayaan diri yang lebih baik pada setangnya. Setelah debut yang sangat menggembirakan di Ducati, yang bahkan mendorong merek tersebut untuk mempromosikannya ke tim resminya sehingga merugikan Jorge Martin dan Enea Bastianini, Marc Marquez tampaknya telah menandai waktunya. Pembalap Spanyol itu sedikit keluar jalur sejak awal musim Eropa, yang sebagian disebabkan oleh semakin didominasinya GP23 oleh model baru Desmosedici, namun situasinya telah berubah dalam beberapa balapan terakhir. Di Red Bull Ring, Marquez mendapatkan kembali sensasi yang baik dan pertanyaan tentang kemampuannya untuk menang kembali muncul. Namun bangkai khusus yang dibawa untuk balapan ini dapat mengacaukan situasi yang menguntungkannya. Marquez, bagaimanapun, tampil lebih baik di GP Aragon, mendominasi akhir pekan dalam kondisi yang sekali lagi menguntungkan. Antara trek yang dibuat dengan tikungan panjang di sebelah kiri, di mana ia unggul, dan cengkeraman genting yang ia pahami lebih baik daripada saingannya. Kemudian pembalap Spanyol itu melakukannya lagi di GP San Marino, kali ini memanfaatkan hujan singkat untuk mendorong dirinya memimpin. Jika kemenangan di Aragon, yang dimenangkan setelah 3 tahun kekeringan, adalah yang terkuat dalam hal emosi, kemenangan Misano bahkan lebih menggambarkan kembalinya dia ke garis depan. Bagi saya, yang ini lebih penting, bukan karena ini yang terakhir, tapi karena ia tiba dalam kondisi normal, di sirkuit normal, dengan grip normal, tegas Marquez, yang tentu saja mendapat manfaat dari hujan namun ikut serta dalam pertandingan tersebut. Di setiap sesi, saya cepat sepanjang akhir pekan, selalu berada di posisi 3 atau 4 teratas. Ini adalah hal terpenting untuk balapan berikutnya. Meski begitu, tidak ada perubahan khusus pada motornya, Ducati berkomitmen memberikan perlakuan yang sama kepada pebalap Gresini dan VR46. Sementara itu, posisi pembalap Ducati Lenovo, Enea Bastianini, harus tergeser di klasemen sementara MotoGP 2024 usai balapan di MotoGP Aragon 2024. Dia pun bereaksi usai posisinya diambil alih Marc Marquez. Diketahui, Bastianini sebelumnya mengisi posisi ketiga di klasemen sementara pembalap MotoGP 2024. Dia mengekor Francesco Bagnaia dan Jorge Martin yang bersaing ketat memperebutkan gelar juara. Tetapi, posisi Bastianini berubah usai balapan MotoGP Aragon 2024 pada akhir pekan lalu. Dia tergeser ke urutan keempat. Posisinya diambil alih Marc Marquez yang menggila di MotoGP Aragon 2024. Marquez menyapu bersih kemenangan di sprint race dan juga balapan utama. Kini, Marquez ada di urutan ketiga pada klasemen sementara MotoGP 2024 dengan raihan 229 poin. Sementara Bastianini, dia mengekor di urutan keempat dengan 228 poin. Mendapati hal ini, Bastianini mengakui bahwa para rivalnya, termasuk Marquez, sudah semakin percaya diri saat ini. Dia pun mewaspadai hal itu dan berusaha tampil lebih gacor lagi agar tak keluar dari peta persaingan. Martin semakin berkembang dan semakin percaya diri, ujar Bastianini. Marquez juga semakin percaya diri, sementara Pecco kehilangan poin, lanjutnya. Saya tetap konsisten, tetapi ada orang yang melakukannya lebih baik dari saya. Faktanya adalah saat ini saya harus terus berada di depan, tukas Motosan. Di sisi lain, Enea Bastianini tampil bagus pada Grand Prix Misano pekan lalu. Podium kembali ia dapatkan. Sekarang pembalap Italia itu telah mengumpulkan 250 poin, tertinggal 62 poin dari Jorge Martin, pramak Ducati.
Sejauh ini di musim ini, pebalap pabrikan Ducati itu secara konsisten menunjukkan performa yang kuat. Kerap di barisan depan dan ia juga meraih double kemenangan di Silverstone. Marc Marquez berbicara di El Larguero tentang berbagai hal tentang kejuaraan saat ini dan juga tentang janji-janji muda. Marc sadar bahwa segala sesuatunya berjalan baik akhir-akhir ini, kembali ke posisi teratas podium setelah lebih dari 1000 hari tanpa mencapainya. Pada gilirannya, Marquez adalah salah satu pesaing untuk kejuaraan, tapi dia jelas bahwa segalanya lebih ketat antara Pecco Bagnaia dan Jorge Martin. Namun, dia tidak hanya berbicara tentang Pecco, tetapi juga tentang Pedro Acosta dan tentang calon muda David Alonso, yang terkadang bersamanya berlatih. Ya, yang jelas saya bersungguh-sungguh karena sejak saya menandatangani kontrak dengan Ducati, saya merasa seperti seorang pebalap Ducati. Ujarnya tentang kehadiran sang juara di dalam kotak. Tahun ini saya pebalap Gresini, tapi tahun depan saya pebalap Ducati. Dan jika tim mempertahankan satu gelar lagi, itu jauh lebih baik. Dan jika juara saat ini ada di dalam kotak penalti, maka lebih baik lagi. Lebih lanjut, Marquez mendeskripsikan Bagnaia, Pecco sebagai pribadi yang banyak menganalisa segalanya dan mampu membalikkan keadaan dalam satu akhir pekan. Seperti yang dia tunjukkan dari awal yang sangat buruk di FP1 pada hari Jumat dan akhirnya memenangkannya pada hari Minggu, karena dia adalah seorang pekerja. Dia punya bakat, dia punya motor yang sangat dekat dan saya tahu bahwa ada situasi yang muncul di box Ducati dibandingkan di trek, yaitu dalam hal pengetahuan tentang motor dan segala sesuatu yang saya punya peluang untuk hilang, karena saya punya berada di sana selama kurang lebih beberapa tahun. Namun pada akhirnya jika Anda tidak mengekspos diri sendiri dan mencari yang terbaik untuk diri sendiri, Anda tidak akan pernah tahu di mana Anda akan berakhir. Tapi dialah yang menjadi juara dunia dalam 2 tahun terakhir dan dialah yang menentukan arah kejuaraan bersama Martin. Tapi sejauh ini tahun lalu Pecco menang dan tahun ini mereka sangat setara, dia berkomentar. Sementara itu, Pecco Bagnaia menyukai penemuan bannya sebelum tahun 2025, yang dimaksudkan untuk membatasi variasi suhu. Pengendara lain secara umum memberikan penilaian positif namun tetap merasa bingung dengan perilaku yang sangat berbeda saat memasuki tikungan. Pabrikan bukan satu-satunya yang mempersiapkan diri untuk tahun 2025 selama tes Misano. Michelin telah membawa ban depan baru dan untuk memastikan para pengemudi mengujinya, waktu setengah jam disediakan untuk evaluasi ban tersebut pada awal sore hari. Ban ini menawarkan konstruksi baru, terutama ditujukan untuk menghindari panas berlebih yang sering disebutkan para pengemudi saat berada di belakang rival. Ban yang memanas juga mengalami peningkatan tekanan sehingga membatasi cengkeraman yang dirasakan pengemudi. Fenomena ini, yang turut mempersulit proses menyalip, juga mendorong tim untuk secara sukarela menurunkan tekanan ban pada balapan sebelumnya. Yang mana MotoGP ingin mengaturnya sejak musim lalu, namun hal ini masih menimbulkan perdebatan, antara penalti atau pembalap yang mengambil sikap baru. Di trek, pengujian pada hari Senin tidak memungkinkan untuk secara tepat mengontrol keefektifan ban baru pada titik ini, karena pengemudi tidak mengendarai peloton. Namun Michelin senang dengan komentar pertama yang diterima, menyoroti perilaku yang memuaskan. Semua pebalap resmi melakukan tes dengan ban depan generasi baru, tegas Piero Taramaso, ketua kompetisi roda 2 Michelin. Desain baru di bagian depan, konstruksi baru, profil baru.